negeri ini memberikan kebermanfaatan pada mereka. Ketika mendengar kata perubahan, mereka merespon dengan mengatakan, untuk apa kita berubah? Karena kita sudah merasakan kenyamanan. Tetapi selama beberapa waktu terakhir ini kita menyaksikan kehidupan bernegara kita di mana etik tidak lagi dijunjung tinggi. Semua kebijakan bersih Jakarta, dan ini kita hibahkan manis untuk Indonesia. Kita ingin kebaikan yang telah ditebar oleh Pak Anies ketika menjadi gubernur dinikmati oleh seluruh Indonesia. Siap semua? Pak Anies, ini teman-teman di lapangan setelah ini melakukan canvassing. Kami tahu bahwa tidak semua Good morning semua. Tidak semua Pagi-pagi udah titik banyak pendukung Pak Anies. Ada daerah-daerah tertentu yang masih merah. Dan hari ini kita pastikan seluruh rumah kita datangi, kita sampaikan pesan perubahan untuk Indonesia. Siap semua? Alhamdulillah. Dan saya berterima kasih, apresiasi buat seluruh kader, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak yang telah hadir dari kemarin jam 2 siang. Konsolidasi di lapangan sampai jam maghrib. Malam kita qiyamul lail bersama, tahajud bersama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Allah pemilik kemenangan. Insya Allah dengan doa kita bersama dan doa seluruh kaum muslimin, Allah menangkan calon presiden kita, Pak Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar, untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Siap semua? Habis ini kan passing siap? Tentu kolaborasi dengan para calon anggota Dewan, DPRD dan DPR RI. Mereka sudah siapkan logistik, minyak goreng dan lain-lain sudah siap untuk kita berikan kepada setiap pintu yang kita datangi. Siap semua? Takbir! PKS menang, menang, menang. Presiden Anies. Tambah satu lagi, PKS menang, Jakarta tetap ibu kota. PKS menang, PKS menang. Di banyak tempat ketika saya turun menyampaikan program PKS, yang utama adalah PKS menang, Jakarta tetap ibu kota, semua tokoh tepuk tangan. Apa yang mereka harapkan? Pak Ustadz, kontrakan saya nggak jadi kosong. banyak ngawur ya. Insya Allah Di lapangan gede banget. ya, sekelas IKN akan dibangun di 14 kota di Indonesia. Baik, acara inti apel siaga nanti setelah Pak Anies memberikan sambutan, dan nanti insya Allah mohon kesediaan Ketua Majelis Syuro Bapak Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri untuk menjadi inspektur upacara. Dan terima kasih pada semuanya, wabil khusus Pak Jenderal Adang Darjatun yang terus memantau kita, menyemangati kita. Terima kasih konveksi Di tengah usianya yang sudah banyak, tapi beliau lebih semangat daripada yang muda-muda. Insya Allah Jakarta yang pernah menang 2004 yang lalu, kita rebut kembali Jakarta 2024 yang akan datang. Ayo Bang, ayo Bang, ayo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Bapak Dr. Andes Khairuddin MSc. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita tunggu-tunggu. Beberapa kalimat dari calon presiden kita untuk Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Marilah kita simak Bapak Anies Rashid Baswedan.
Yang saya hormati, yang kita hormati, yang kita sayangi, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Ahmad Syaihu. Yang saya hormati seluruh jajaran DPP Partai Keadilan Sejahtera. Yang saya hormati para anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang saya hormati Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Bapak Khairuddin. Yang saya hormati para purnawirawan TNI Polri yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan, seluruh peserta apel koordinator saksi PKS 2024 yang bersama-sama berkumpul di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Izinkan dalam kesempatan ini saya memulai dengan meneruskan tradisi di Jakarta. Acara dimulai dengan pantun. Boleh ya? Ke Cibubur enaknya minum es, sambil ditemani sepiring gorengan. Senang sekali ketemu kembali dengan Ibu Bapak PKS, rekan perubahan pejuang keadilan. Boleh lagi? Boleh ya? Kalau terus gak jadi sambutan deh. Bangun pagi bersiap menuju Senayan. Sebelum berangkat tak lupa sarapan. PKS dan Amin tak terpisahkan. Solid berikhtiar bersama menjemput kemenangan. Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan saya atau kiri dari kacamata Bapak Ibu sekalian adalah banyak keluarga besar kita yang selama ini berjuang bersama di Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta. 5 tahun perjalanan kita dan 5 tahun perjalanan menorehkan sejarah yang insya Allah membanggakan bagi kita semua yang terlibat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selama beberapa bulan ini saya banyak berada di luar Jakarta. Saya banyak berkeliling, bertemu dengan rakyat di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Tak terhitung lagi berapa jumlah jabat tangan yang dilakukan. Tak terhitung lagi berapa banyak orang yang datang menyampaikan harapan. Begitu banyak terutama ibu-ibu yang ketika datang menyampaikan pesan, Pak, kami ingin Indonesia yang lebih baik. Pak, kami ingin anak kita bisa sekolah sampai tuntas. Pak, kami ingin Indonesia yang biaya pokoknya lebih murah. Pak, kami ingin tidak ada lagi tebang pilih dalam penegakan hukum. Pak, kami menginginkan agar orang tua kita bisa terawat dengan baik. Pak Ibu sekalian, daftarnya begitu banyak. Itu adalah harapan dari rakyat seluruh Indonesia, dan kita berkumpul di sini bukan lagi soal Jakarta, bukan lagi soal partai, bukan sekedar soal koalisi, tapi ini soal membuat Indonesia adil dan makmur bagi semuanya. Kita berkumpul di sini karena kita ingin menjemput bukan kemenangan dalam artian posisi, tapi kemenangan bagi ikhtiar menjaga Indonesia tetap menjadi negara hukum, bukan menjadi negara kekuasaan
di mana hukum ditekuk oleh yang pegang kekuasaan. Kita berkumpul di sini karena kita ingin memastikan bahwa aspirasi rakyat yang mereka sampaikan pada tanggal 14 Februari itu bisa terjaga hingga tuntas terjadi perubahan. Kesempatan untuk melakukan perubahan adalah tanggal 14 Februari. Dan insya Allah perubahan akan terjadi di negeri ini. Begitu banyak rakyat yang menyampaikan keinginan perubahan. Tanggung jawab kita adalah mengawal, memastikan bahwa suara rakyat tidak hilang dan tidak dihilangkan. Oleh karena itu, perjumpaan kita hari ini menjadi sebuah sejarah baru, bahwa di Jakarta 2 bulan sebelum pelaksanaan pemilu, para koordinator saksi pemilu di tahun 2024 berkumpul bersama, mengirimkan pesan kepada seluruh Jakarta, kami akan kawal suara dari rakyat Jakarta. Kami akan pastikan bahwa aspirasi itu berjalan hingga tuntas terjadi perubahan. Karena itu Bapak sekalian, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Khairuddin, bahwa begitu banyak yang kita kerjakan bersama-sama di Jakarta kemarin, itu bukan kinerja satu orang, itu adalah kerja kolosal kita semua yang saling topang, saling dukung, saling berikan energi positif. Dan alhamdulillah di Jakarta terjadi perubahan yang warga-warga di luar Jakarta menginginkan itu terjadi di seluruh Indonesia. Itulah sebabnya kita bersiap dan berjuang untuk mendorong perubahan itu terjadi di semua tempat. Bapak Ibu sekalian, sesulit-sulitnya tantangan yang kita hadapi di Jakarta kemarin, rakyat di Jakarta dekat dengan pusat perekonomian. Begitu kita makin jauh dari pusat perekonomian, maka bukan saja tantangannya besar bagi pribadi dan keluarga, tapi masyarakatnya secara keseluruhan memang mereka merasakan ketimpangan yang luar biasa. Itulah sebabnya perjuangan kita dirumuskan dalam satu kalimat sederhana, adil makmur untuk semua. Karena kita tidak ingin adil makmur untuk sebagian. Dan alhamdulillah perjuangan ini setahap demi setahap mulai dirasakan. Bila beberapa bulan yang lalu warga dan rakyat mendengar kata perubahan, maka kita menyaksikan respon yang positif. Dari siapa? Dari mereka yang hari ini lemah, dari mereka yang hari ini kecil, dari mereka yang hari ini tersingkirkan. Semua mengatakan ya, kami setuju ingin perubahan. Tapi bagi negeri ini memberikan kebermanfaatan pada mereka. Ketika mendengar kata perubahan, mereka merespon dengan mengatakan, untuk apa kita berubah? Karena kita sudah merasakan kenyamanan. Tetapi selama beberapa waktu terakhir ini kita menyaksikan kehidupan bernegara kita, di mana etik tidak lagi dijunjung tinggi, di mana hukum tidak lagi diangkat di tempat yang terhormat. Dan ketika hari ini yang membayangkan perubahan bukan saja mereka yang lemah, bahkan mereka yang merasakan kebermanfaatan pun sudah mulai berpikir, ya memang kita perlu perubahan, ya memang kita perlu mengembalikan kewibawaan dalam bernegara. Insya Allah perjuangan ini akan terus kita jalankan. Alhamdulillah bersama kita juga dalam perjuangan ini para purnawirawan TNI yang siap berjuang bersama untuk Indonesia yang lebih adil makmur. Di balik tanda jabatan yang ada pada dadanya dan pada topinya, di situ ada kisah perjuangan yang tak pernah dilihat oleh rakyat kebanyakan.
Mereka yang mengerjakan hal-hal sulit yang kita tak dengar ceritanya, menjalani hal-hal berat yang kita cuma tahu beres, dan mereka sekarang berada di dalam barisan perubahan. Insya Allah mereka akan menjadi salah satu motor penggerak untuk perubahan Indonesia. Pribadi-pribadi yang telah teruji memiliki kecintaan pada Indonesia secara tanpa syarat. Inilah barisan perubahan yang hari ini makin kuat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perjuangan bersama PKS untuk menghadirkan keadilan di Jakarta telah kita lakukan sama-sama. Dan alhamdulillah perjuangan itu diapresiasi bukan hanya oleh warga Jakarta, tapi juga oleh masyarakat di luar Jakarta. Dan itu artinya insya Allah di 2024 besok PKS kembali berjaya sebagaimana tadi disampaikan. Amin. Di tahun 2024. Ini adalah buah dari konsistensi. Ada yang tidak tahan jadi oposisi, tapi PKS punya stabilitas dan ketahanan untuk mengambil posisi yang konsisten. Tepuk tangan buat warga PKS semua. Itulah rekam jejak dengan bukti keberpihakan pada berbagai isu yang mengedepankan aspek keadilan. Insya Allah perjuangan ini kita teruskan dan kita tuntaskan untuk seluruh Indonesia. Selamat melaksanakan apel. Selamat bertugas, dan insya Allah pesan dari apel ini akan menyebar ke seluruh wilayah Jakarta. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan kami menitipkan salam untuk seluruh warga yang Ibu dan Bapak temui di hari-hari ke depan. Secara fisik kami tidak berada di Jakarta karena harus berkeliling, tapi insya Allah hati kami tidak akan pernah meninggalkan warga Jakarta. Titip juga sampaikan pesan kepada semua bahwa perubahan yang diikhtiarkan makin hari makin menemukan momentum untuk mencapai kenyataannya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sesudah ini kami akan mohon izin untuk meneruskan perjalanan. Hari ini kami akan berangkat menuju ke Jawa Tengah, menyusul cita-cita kita sama, dan insya Allah takdir sama diantarkan pada